Matius akan mempresentasikan tentang agama halaman 57 sampai 66. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman, karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai. Meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian. Pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Bagaimana caranya? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah merusak bumi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabkhil masada fil ard. Tahukah kalian di negeri kita terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sangat banyak, bukan? Selain pulau juga ada suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian ketahui. Ternyata sangat banyak. Ternyata di negara kita terdapat berbagai keragaman, di antaranya suku, bahasa, agama, dan budaya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum sa'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling berbondong-bondong dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha Rabbi wa aqamus shalah wa amrahum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima dan sholat, maka mereka bersaudara bersama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayusubbullahu
wa bighairil dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Pernahkah kalian berdiskusi? Kalian pasti pernah berdiskusi dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat saat berdiskusi? Diskusi sangatlah menyenangkan. Dengan diskusi kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah sebagaimana tercantum pada surat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Lirabbihim wa qamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kelompok kami atau kelompok gotong royong akan mempresentasikan tentang bagaimana presentasi indahnya saling menghargai satu sama lain. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Dan apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman karena kalian bisa memiliki pengetahuan dan wawasan. Apakah kalian juga tak mengetahui negara kita juga terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui, sungguh banyak bukan? Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Isan, nah yuk, nah, Isan, si, kamu lagi, yuk bener lagi. Nah, orang lain mempunyai keberagaman yang sangat banyak. Teman kalian pasti akan bagaimana caranya? Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji di pergaulan sehari-hari. Terjadi adalah sikap muslim. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Surat Al-Qasas ayat 28 sampai 77. Berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Apakah kalian tahukah kalian bahwa
negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Nah, orang lain masih. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Terjemahnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menunjukkan kenyataan keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mempelajari menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika ada perbedaan harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairil ilm. Surat Al-An'am. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang bab 3 halaman 57 sampai 66. Agama Islam yang kita peluk adalah agama yang indah, menyenangkan dan mengajarkan kasih sayang. Islam adalah agama sempurna yang mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia. Sebagai orang muslim kita harus memiliki akhlak al-karimah, yaitu akhlak mulia yang mencerminkan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Siapapun orangnya, jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia membutuhkan orang lain agar bisa hidup baik. Toleransi adalah menghargai atau menerima perbedaan baik suku, budaya, bahasa ataupun agama. Karena perbedaan ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi budaya Indonesia. Menerima perbedaan suku dan budaya.
Indonesia terdapat suku dan budaya. Iya Pak, iya Pak. Sebagai muslim yang berakhlak baik harus memahami dan menerima perbedaan itu. Sunnatullah yaitu jalan atau ketetapan Allah pada ciptaannya. Allah menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa ketetapan pada Allah. Dua, menghargai keyakinan orang lain. Bhinneka Tunggal Ika artinya beda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai bangsa yang hidup dalam kerukunan agama harus menanamkan sikap saling menghargai terhadap semua orang. Agama Islam mengatur hal ini agar terciptanya kerukunan. Hidup di dalam keragaman agama, kita harus bisa menjadi muslim yang kuat dan taat. Kocak. Wa ahsi kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang mematuhi suruhan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Tiga, menghargai pendapat orang lain. Kalian pasti pernah melakukan berdiskusi atau musyawarah, dan yang harus kita lakukan adalah menerapkan sifat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, itu sudah hal yang biasa. Namun kita jangan merasakan bahwa pendapat kita yang paling benar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab 3 yang bertopik indahnya saling menghargai. Langsung saja kami jelaskan tentang indahnya saling menghargai. Agama Islam yang kita perlu adalah agama yang indah dan mendamaikan. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang ternyata sangat indah sekali. Kasih sayang tidak kasih memiliki kasih sayang yang tidak terbilang. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya
dalamnya mereka mengorbankan alat mulia. Sebagai anak muslim kita harus memiliki akhlak al-karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang mencerminkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang mukmin, orang beriman harus menghindari akhlak al-mazmumah, yakni perilaku atau perbuatan Topik indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Siapapun orangnya, tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan dan melecehkan dirinya. Untuk menjaga kesatuan serta menjaga kerukunan, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Selanjutnya, kalian harus memiliki perilaku yang saling menerima kekurangan. Karena manusia memiliki kekurangan, kalian harus menerima dan mengakui bahwa orang lain tidak sama dengan kita, tidak sama agamanya, sukunya, ekonominya, dan juga bahasanya. Jika saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap menghargai. Seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan seorang lelaki dan seorang perempuan dan kami telah menghargai keyakinan orang lain. Dengan demikian artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Meskipun berbeda agamanya, sukunya, dan bahasanya, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagaimana pada firman Allah surat Al-An'am ayat ke-108. Wala tasabbul ladina yad'una min dunillahi fa yusubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan mereka. Dan jangan kamu jangan memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui tanpa batas dasar pengetahuan. Sekian 3. Menghargai pendapat orang lain. Diskusi sangat menyenangkan. Dengan diskusi dapat menambah ilmu dan wawasan. Di dalam diskusi sering juga terdapat perbedaan pendapat. Namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tidak perlu tidak perlu dibuat hingga perpecahan. Sebagaimana pada firman Allah yang tercantum di surah bainahum wa
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Menerima perbedaan sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan seperti memiliki sikap toleransi dan mempertahankan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok nasionalis akan mempresentasikan tentang indahnya menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Siapapun orangnya, tidak merendahkan atau melecehkan dirinya. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa kita tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik, agar orang lain merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Wa asya kama ahsanallahu ilaika wa la tabghu fasada fil ard. Terjemahannya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah, kalian sudah terbiasa menjaga diri, perilaku tercela, hindarkan diri dari sikap merasa paling hebat, merasa memiliki kelebihan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling berjasa, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini harus dijauhi dan tidak Kalian harus memahami dan mengetahui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Contohnya, tidak sama bahasa, tidak sama suku, tidak sama ekonomi dan agama. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Manusia, sesungguhnya aku menciptakanmu
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Meskipun berbeda agama, suku, dan bangsa, suku, bangsa, dan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.